Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem skeletal. Tentunya saya tidak sendiri, saya di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Arsala, ada Dia, ada Gina, ada Helmi, ada Mahesa, ada Maulinda, ada Iksan, ada Salsabila, Siti Diana dengan saya sendiri, ada Tesalonika, dan ada Yolanda. Kami di sini akan membahas yang pertama struktur dan fungsi tulang akan dibahas oleh Mahesa dan Tessa. Yang kedua ada pembentukan tulang akan dibahas dengan Gina dan saya. Yang ketiga ada tulang-tulang aksial akan dibahas oleh Linda dan Arsala. Yang keempat ada tulang-tulang apendikular yang akan dibahas oleh Dia dan Salsa. Yang kelima ada persendian akan dibahas oleh Helmi. Yang keenam ada pergerakan sendi akan dibahas oleh Yolanda. Yang ketujuh ada pengukuran rentang gerak yang akan dibahas oleh Iksan. Yang pertama, struktur dan fungsi tulang akan dibahas oleh Mahesa dan Tessa. Pada Mahesa dan Tessa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, struktur tulang pada manusia. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka, di mana rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Secara garis besar, rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh, yaitu dengan jumlah tulang kepala yang membentuk tengkorak 8 buah, tulang muka yang terdapat 14 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lidah 1 buah, tulang kerangka dada 25 buah, tulang pembentuk tulang belakang dan gelang panggul 26 buah, tulang anggota gerak atas 64 buah, tulang anggota gerak bawah 62 buah. Struktur tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama, peristeum. Pada lapisan pertama, yaitu peristeum. Peristeum merupakan selaput luar tulang yang tipis. Peristeum mengandung osteoblasts atau sel pembentuk jaringan tulang, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Peristeum merupakan tempat melekatnya otot-otot rangka atau skelet ke tulang dengan berperan dalam memberikan nutrisi pertumbuhan dan respirasi tulang. Selanjutnya akan dibahas oleh Mahesa. Yang kedua, tulang kompak atau compact bone. Pada lapisan kedua ini, kita akan bertemu dengan tulang kompak. Tulang kompak ini teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat, sehingga tulang menjadi padat dan kuat. Kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak mengandung kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. Bayi dan anak-anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung serat-serat sehingga lebih lentur. Tulang kompak paling banyak ditemui pada tulang kaki dan tulang tangan. Yang pada lapisan ketiga, tulang spongiosa atau spong bone. Sesuai dengan namanya, tulang spongiosa memiliki banyak rongga. Rongga tersebut diisi oleh sumsum tulang merah yang dapat memproduksi sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut trabekula. Dan lapisan terakhir yang kita temukan yang paling dalam adalah sum tulang atau bone marrow. Sum tulang wujudnya seperti jeli dan kental. Sum-sum tulang dilindungi oleh tulang spingosa, seperti yang telah dijelaskan di bagian tulang spingosa. Sum-sum tulang berperan penting dalam tubuh kita karena berfungsi memproduksi sel-sel darah yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem rangka dari tulang manusia yang pertama menopang dan memberikan bentuk tubuh. Peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh kepada makhluk hidup apapun, tidak kecuali manusia. Tulang merupakan komponen penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menopang tubuh agar dapat berdiri maupun melakukan aktivitas dengan selayaknya. Selanjutnya akan dibaca oleh Tessa. Yang kedua ada membantu pergerakan tubuh, yaitu peran penting dari tulang manusia adalah menunjang pergerakan tubuh sehingga manusia mampu bergerak untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi tulang sebagai alat untuk berat dibantu oleh otot sendi dan juga ligamen. Rangka manusia yang baik dan sehat dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kesehatan tulang beserta pendukungnya perlu diperhatikan dengan mengonsumsi makanan bernutrisi. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Tidak hanya sebagai penopang, struktur tulang manusia yang keras ternyata memiliki bagian berongga di dalamnya. Di dalam tulang terdapat susun tulang yang memiliki fungsi untuk memproduksi sel-sel darah
Sumsum tulang tidak seperti tulang yang keras, teksturnya sangat lunak dan hanya bisa ditemukan pada beberapa rongga tulang. Yang keempat, tempat penyimpanan mineral. Mineral penting yang disimpan oleh tulang manusia adalah kalsium dan fosfor. Kedua mineral penting tersebut sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Di saat tubuh kekurangan kedua mineral tersebut, hormon paratiroid yang dihasilkan dari kelenjar paratiroid di bagian leher akan mencegah kekurangan itu dengan mengambil cadangan mineral di dalam tulang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada pembentukan tulang yang akan dibahas oleh saya dan Gina. Proses terbentuknya tulang dikenal juga dengan istilah osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi terjadi karena peranan sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblas. Selain sel osteoblas, ada juga sel osteosit atau sel tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang-tulang yang rusak. Osifikasi atau proses pembentukan tulang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrial. Yang pertama, osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang ini terbilang jarang terjadi karena disebabkan pembentukan tulang jenis intramembran hanya terjadi pada tulang tengkorak yang rata seperti parietal, sebagian tulang maksila, dan sebagian tulang temporal. Tulang yang terbentuk dari proses ini kemudian diendapkan di antara dua membran berserat. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan tulang tipe osifikasi intramembran, yaitu yang pertama, pembentukan pusat osifikasi. Dalam tahap pembentukan pusat osifikasi, sel induk yang berada dalam mesenkim dibedakan menjadi sel-sel osteoblas. Nantinya, sel-sel tersebut akan membentuk pusat osifikasi. Yang kedua, pembentukan matriks. Di tahap ini, sel osteoblas memproduksi serat berupa protein yang membentuk osteoid atau matriks tulang. Kemudian, osteoid akan tercampur bersama kalsium untuk membentuk tulang berkalsium. Tulang berkalsium ini nantinya akan menyerap sel-sel osteoblas yang berubah menjadi osteosit. Yang ketiga ada periosteum dan wifi. Di tahap selanjutnya, osteoid akan diletakkan secara acak di sekitar pembuluh darah secara terus-menerus. Lalu struktur yang dikenal dengan nama trabeculae terbentuk di sekitar pembuluh darah dan ditemukan pori-pori di lokasi pembuluh darah. Dari situlah terbentuk jenis tulang spongiosa. Nantinya, pembuluh darah yang berada di luar tulang spongiosa akan menjadi padat dan berubah untuk menjadi periosteum. Yang terakhir ada pembentukan tulang keras. Dalam tahap ini terjadi proses pembentukan tulang keras dengan tipe osifikasi intramembran. Proses ini terjadi ketika trabeculae menebal di dalam tulang spongiosa dan sel-sel osteoblas yang berada di sekelilingnya akan terus-menerus membentuk osteoid. Karena proses inilah osteoid akan mengeras hingga membentuk tulang keras di sekitar tulang spongiosa. Selama tahap ini berlangsung, sumsum tulang merah akan bermunculan pada lokasi pembuluh darah di rongga-rongga spongiosa. Selanjutnya akan dibahas oleh Gina. Pada Gina dipersilakan. Selanjutnya, dalam proses pembentukan tulang berjenis osifikasi endokondral, ada 5 tahapan yang perlu dilalui. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, pembentukan periosteum kolar. Di tahap pertama, periosteum terbentuk di sekitar tulang rawan hialin. Di tahap ini juga, sel osteogenik dibedakan menjadi osteoblas yang akan mengeluarkan cairan serat berbentuk protein di luar tulang rawan yang disebut osteoid. Tahapan ini terbentuk bone kolar di bagian luar tulang rawan. Yang kedua, pembentukan rongga. Setelah bone kolar terbentuk, tulang rawan yang menjadi pusat akan mengalami proses pembentukan tulang atau osifikasi. Tulang rawan yang menjadi pusat dikenal juga dengan pusat osifikasi utama. Proses pengerasan tulang yang terjadi akan menyebabkan bagian dalam dari tulang rawan tidak dapat ditembus oleh difusi nutrisi. Akibatnya, bagian dalam dari tulang rawan akan memburuk dan rongga-rongga akan mulai terbentuk. Yang ketiga, invasi vaskular. Di tahapan ini, pembuluh darah yang berada dalam
periosteum akan melewati tulang keras dari bone kolar. Kemudian pembuluh darah tersebut juga akan memasuki rongga dalam tulang rawan yang dikenal dengan istilah foramen nutrisi. Komponen lain juga bisa masuk melalui foramen nutrisi seperti limpatik, osteoblas, saraf, nutrisi, dan osteoklas. Untuk tulang rawan yang tersisa dalam tahapan ini akan dipecah oleh osteoblas dan osteoklas hingga mengeluarkan tulang spongiosa atau trabeculae. Yang keempat, elongasi. Proses tulang akan memanjang ketika osteoklas, pembuluh darah, dan osteosit menyerang tulang sehingga membentuk rongga meduler. Dalam tahapan ini juga, diafisis memanjang secara perlahan selama proses perkembangan embrio. Kemudian pembuluh darah berkembang ke tulang rawan hialin di ujung atau efisis tulang panjang hingga membentuk pusat osifikasi sekunder. Yang terakhir, osifikasi efisis. Tahapan ini serupa dengan invasi vesikular. Yang membedakan adalah proses ini membentuk tulang spongiosa, bukan tulang keras. Dari proses ini, piringan efisis dan tulang rawan artikular yang masih tersisa dari model tulang rawan hialin yang asli. Kembalikan ke moderator. Selanjutnya, tulang-tulang aksial yang akan dibahas oleh Morinda dan Arsala. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, tulang tengkorak. Tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh tubuh. Tulang tengkorak terdiri dari dahi, frontal, tulang ubun-ubun, parietal, tulang pelipis, temporal, tulang pipi, zigomatik, tulang rahang bawah, mandibula, tulang rahang atas, maksila, tulang air mata lakrimal, dan tulang hidung nasal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arsal. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua ada tulang belakang atau vertebral column. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher cervical, 12 tulang dada torasik, 5 tulang punggung bawah lumbar, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang ekor atau koksigel. Masing-masing ruas tulang tersebut diberi nama berdasarkan huruf pertama dari ruas dan posisinya di sepanjang sumbu atas hingga bawah, kecuali sakrum dan tulang ekor. Sebagai contoh, tulang dada atau torasik yang paling atas disebut T1 dan yang paling bawah disebut T12. Ada juga yang ketiga, tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada atau sternum, yaitu tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Ada juga fungsi utama tulang aksial adalah mendukung posisi tegak tubuh, selain itu melindungi organ-organ internal tubuh, terutama oleh toraks. Kerangka aksial menyediakan situs untuk pelekatan otot. Struktur rangka aksial. Struktur di dalam tulang mirip dengan sarang lebah yang berongga. Kombinasi ketiganya menghasilkan tulang yang kuat dari luar dan dapat menopang tubuh, tapi ringan di dalam. Jadi manusia bisa bergerak dengan fleksibel. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, tulang-tulang apendikular yang akan dibahas oleh Dia dan Salsabila. Selanjutnya adalah tulang apendikular. Apendikular ini terdiri dari bagian tangan dan kaki. Apendikular terdiri atas 126 tulang pada manusia dewasa umumnya. Yang pertama ada tulang lengan. Nah, di tulang lengan ini ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama ada tulang lengan atas atau os humerus terdiri dari 2 tulang. Yang kedua ada tulang hasta atau os ulna yang terdiri dari 2 tulang. Yang ketiga ada tulang pengumpil atau os radius yang terdiri dari 2 tulang. Yang keempat ada tulang pergelangan tangan atau os karpal yang terdiri dari 16, setiap tangannya itu 8. Yang selanjutnya ada tulang telapak tangan atau os metakarpal yang terdiri dari 10 tulang. Yang selanjutnya ada tulang jari tangan atau os phalanx manus yang terdiri dari 28 tulang. Tulang ulna ini
sejajar dengan jari kelingking, sedangkan tulang radius sejajar dengan jari jempol. Selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila. Selanjutnya ada tulang tungkai. Yang pertama yaitu ada tulang paha atau os femur, jumlahnya ada 2. Yang kedua yaitu ada tulang tempurung lutut atau os patella, jumlahnya ada 2. Yang ketiga ada tulang kering atau os tibia yang jumlahnya ada 2. Yang selanjutnya ada tulang betis atau os fibula yang terdiri dari 2. Yang selanjutnya ada tulang pergelangan kaki atau os tarsal terdiri dari 14. Yang selanjutnya ada tulang telapak kaki atau os metatarsal yang terdiri dari 10. Yang selanjutnya ada tulang jari kaki atau os phalanges pedis yang terdiri dari 28. Saya kembalikan ke Diana. Selanjutnya ada persendian yang akan dibahas oleh Helmi. Kepada Helmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang persendian. Fungsi persendian adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian, tentunya manusia kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan, atau memegang benda. Bahkan sekedar menoleh kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Sama halnya dengan tulang, peran vital sendi ini perlu didukung dengan makanan bergizi. Oleh karenanya, memahami bagian ini membantumu menyadari pentingnya menjaga persendian yang sehat agar tubuh bisa bergerak aktif tanpa masalah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada pergerakan sendi yang akan dibahas oleh Yolanda. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada sendi peluru. Sendi merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke seluruh arah. Dan biasanya berporos 3. Sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang lengan atas dan tulang berikat. Yang kedua, sendi putar. Hubungan antar tulang di mana ujung tulang yang satu berupa tonjolan yang masuk ke dalam tulang-tulang yang lain disebut sendi putar. Yang ketiga, sendi pelana. Hubungan tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah adalah sendi pelana. Sendi pelana terdapat pada hubungan antar tulang, ibu jari dengan tulang tapak tangan. Yang keempat, sendi luncur. Sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada satu bidang datar. Contohnya hubungan tulang, pergelangan kaki. Sendi engsel. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya sendi siku, antar tulang lengan atas, dan tulang hasta. Sendi kondiloid, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur. Yang terakhir, sendi gulung. Hubungan antar tulang tapak tangan dengan tulang pengumpil merupakan sendi gulung. Terima kasih, moderator. Selanjutnya ada pengukuran tentang gerak sendi yang akan dibahas oleh Iksan. Pengukuran rentang gerak sendi. Pengukuran rentang gerak sendi itu menggunakan teknik range of motion atau ROM. Range of motion adalah suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan dan untuk gerakan awal ke dalam suatu program intervensi terapeutik. Gerakan dapat dilihat sebagai tulang yang digerakkan oleh otot ataupun gaya internal lain dalam ruang geraknya melalui persendian. Bila terjadi gerakan, maka seluruh struktur yang terdapat pada persendian terjadi akan terpengaruh, yaitu otot, permukaan sendi, kapsul sendi, fasia, pembuluh darah, dan saraf. Gerakan yang dapat dilakukan sepenuhnya dimulai dari rentang gerak ROM. Untuk mempertahankan ROM normal, setiap ruas harus digerakkan pada ruang gerak yang disimpan secara berkala. Faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM yaitu penyakit-penyakit sistemik, sendi neurologis, ataupun otot, akibat pengaruh cedera atau pembedahan, inaktivitas atau imobilitas. Dari sudut terapi, aktivitas ROM diberikan untuk mempertahankan persendian dan jaringan untuk kehilangan kelenturan jaringan dan pembentukan kontraktur. Teknik ROM tidak termaksud perenggangan
yang ditunjukkan untuk memperluas ruang gerak sendi. Prinsip dasar latihan room. Yang pertama, room harus diulang sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 kali sehari. Yang kedua, room dilakukan perlahan dan hati-hati sehingga tidak melelahkan pasien. Yang ketiga, dalam merencanakan program latihan room, perhatikan umur pasien, diagnosa, tanda-tanda vital, dan lamanya tirah baring. Yang keempat, bagian-bagian tubuh yang dapat dilakukan latihan room adalah leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, kaki, dan pergelangan kaki. Yang kelima, room dapat dilakukan pada semua persendian atau hanya pada bagian-bagian yang dicurigai mengalami proses penyakit. Yang terakhir, melakukan room harus sesuai waktunya. Misalnya setelah mandi atau perawatan rutin telah dilakukan. Manfaat room, yang pertama, memperbaiki tonus otot. Yang kedua, meningkatkan mobilisasi sendi. Yang ketiga, memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Yang keempat, meningkatkan massa otot. Yang terakhir, mengurangi kehilangan tulang. Tujuan latihan room ini, yang pertama, mempertahankan atau memelihara kekuatan otot. Yang kedua, memelihara mobilitas persendian. Yang ketiga, merangsang sirkulasi darah. Yang keempat, mencegah kelainan bentuk. Yang terakhir, mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sistem skeletal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.